Shalom, pagi ini kita berjumpa dalam Sahabat Shalom. Pagi ini kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, bertemu dengan hadirat Tuhan pagi ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian yang membesarkan, agungkan nama Tuhan. Begitu dahsyat dan luar biasanya Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kepada siapa Tuhan, ku kagumkan karyamu. Engkau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Kami kagum, kami hormat akan kasih-Mu ya Bapa. Kau ajaib Tuhan, selama seminggu sepekan ini Kau pelihara kami Tuhan, sampai kami Sahabat Shalom pagi ini ya Tuhan. Kau Allah yang menyertai kami Tuhan, agung karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap sharing firman tuntunan selama sepekan ini yang boleh kami terima ya Bapa. Biarlah kami boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam tuntunan sepekan di Sahabat Shalom hari ini. Saya akan membawakan sharing tentang firman Tuhan. Kita boleh memasuki di hari ke-40 Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara ya. Kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus adalah sesuatu yang besar dan suatu anugerah bagi kita semua. Kalau kita tidak pernah akan selamat, saudara. Kita tahu bahwa Yesus mati untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan bangkit karena Dia Tuhan Yesus yang dahsyat, karena Dialah Allah yang luar biasa, saudara. Kita bersyukur
Kita percaya memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengasihi kita semua. Haleluya. Hari ini saya akan membahas tentang firman Tuhan yang ada di Yohanes 21 ayat 15 sampai ke 19 ya saudara ya. Saya akan bacakan sebentar. Di sini dikatakan gembalakanlah, dengan judul perikop gembalakanlah domba-dombaku. Di ayat 15 dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula untuk kedua kalinya kepada Simon anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, di sini sudah 2 kali Tuhan Yesus menanyakan kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Seperti Tuhan juga bertanya pada kita pagi hari ini, "Apakah engkau mengasihi aku, nak?" Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati, bukan hanya mati seperti orang-orang biasa, tapi dia melakukan hal-hal yang luar biasa buat kita semua. Yesus mati untuk melakukan tugas mulia, tugas dari Allah Bapa di surga, untuk menyelamatkan kita semua umatnya yang berdosa. Yang kedua, Tuhan menggantikan apa yang tidak mungkin kita lakukan, saudara. Kita tidak bisa menebus dosa kita dengan cara-cara kita sendiri. Walaupun kita mungkin banyak harta kita dapat menebus dosa kita, itu tidak bisa, saudara. Walaupun kita orang-orang yang baik, orang yang bisa menolong orang lain, itu juga tidak dapat menyelamatkan hidup kita. Tapi karena dengan darahnya yang mahal, melalui Tuhan Yesus Kristus, kita boleh diselamatkan. Jadi Tuhan sudah menggantikan apa yang tidak bisa kita lakukan, saudara. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menemui murid-muridnya. Salah satu muridnya adalah Simon Petrus, saudara, di mana dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi untungnya di ujung-ujung hari dia mulai bertobat, saudara ya. Dia tidak melakukan apa yang seperti Yudas lakukan. Dia lakukan apa yang sepatutnya kita lakukan, saudara. Dimana bila kita melakukan segala suatu hal yang salah atau melakukan hal yang berdosa, kita harus berbalik, saudara. Berbalik kepada Tuhan dan mohon ampun, saudara, dengan apa yang kita lakukan dan tidak melakukannya lagi. Seperti yang Simon Petrus lakukan. Setelah dia melakukan hal yang salah, dia mulai berbalik kepada jalan yang benar. Dia malah lebih luar biasa lagi. Dia tidak takut melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk menginjili banyak orang. Sehingga waktu dia menyebarkan firman Tuhan, begitu banyak yang bertobat, saudara ya. Di sini saya akan membahas, katakan di ayat 15 dan 16. Tuhan Yesus setelah sarapan berkata kepada Simon Petrus, "Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Hal ini dikatakan Tuhan Yesus sampai 2 kali, saudara ya. Dari sini yang ketiga kalinya pun masih Tuhan Yesus katakan di ayat 17-nya dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, saudara ya. Sini, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, kau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini, saudara, dikatakan bahwa Yesus menanyakan kepada Simon Petrus bukan hanya sekali, saudara, bukan hanya 2 kali, tapi 3 kali Tuhan Yesus tanyakan kepada Simon Petrus. Di sini Tuhan Petrus berkata, dia merasa sedih. Kok sampai berulang-ulang gitu ya, sampai ditanyakannya sampai berulang-ulang. Seperti kita seringkali kalau kita ditanyakan orang berulang-ulang, seringkali kita merasa ragu, nah orang ini percaya nggak sama kita gitu, apa yang kita katakan gitu ya. Percaya nggak, yakin nggak? Tidak, saudara. Di sini bahwa Tuhan Yesus menguji keimanan Simon Petrus sendiri, dan dia juga ingin mendapatkan sesuatu yang pasti, saudara. Karena Tuhan Yesus ingin kepastian dari Petrus sendiri, apakah benar yang dia ucapkan itu timbul dari hatinya, saudara ya. Di sini dikatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus memerintahkan kepada Petrus, tidak memerintahkan hal-hal yang lain. Dia hanya mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus adalah seorang gembala yang baik, saudara. Dia tidak menginginkan hal yang lain. Dia ingin banyak domba-domba yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan tidak menginginkan
Engkau memberikan sesuatu yang baik buat aku. Engkau memberikan apa yang aku butuhkan. Tidak, saudara. Tapi Tuhan Yesus selalu memikirkan jiwa-jiwa. Karena itu, saudara, kenapa saya ingin membahas dalam perikop ini. Saya sangat tertarik dengan perikop ini. Dikatakan bahwa seorang gembala ada 3 hal yang harus dia lakukan. Yaitu seorang gembala harus memiliki komitmen. Ya, harus memiliki keyakinan. Kenapa Simon Petrus ditanyakan Tuhan Yesus sama 3 kali? Karena Tuhan Yesus pengen yakin bahwa Petrus akan melakukan apa yang Tuhan tugaskan. Seperti itu juga kita sebagai seorang gembala, saudara ya. Mungkin kita nggak sebagai gembala jemaat, namun kita sudah berkedudukan sebagai gembala karena kita adalah anak-anak Tuhan yang terpilih. Amin. Dimana kita berkedudukan di keluarga kita sebagai bapa, sebagai ibu yang mengembalakan anak-anak yang Tuhan percayakan buat kita. Ayo kita lakukan sebagai gembala yang baik, dengan penuh konsisten, dengan penuh keyakinan. Kita lakukan dengan hati yang penuh sukacita, saudara ya. Seperti kalau puji Tuhan, kalau kita dalam pelayanan kita ditempatkan sebagai gembala kul, kita lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah lalai, saudara ya. Jangan pernah ragu-ragu. Dan seringkali kita mengabaikan gitu ya, apa yang kita harus lakukan sebagai seorang gembala. Lakukanlah dengan baik, saudara. Seperti Tuhan Yesus katakan dalam ayat ini, gembalakanlah domba-dombaku. Seorang gembala itu tidak hanya memberi makan aja, saudara ya, cuman kasih makan domba-dombanya, tapi tidak membiarkan saya begitu. Saya tidak, saudara. Tapi seorang gembala, dia akan melindungi domba-dombanya. Dia akan mengajak domba-dombanya pada waktu dia pagi petang, dia akan mengajaknya kepada rumput yang hijau untuk mereka makan. Dan pada waktu malam dia akan membawa kembali balik ke kandangnya. Itulah seorang gembala, saudara, selalu menuntun setiap domba-dombanya. Karena itu, saudara, bila saudara sebagai gembala kul atau sebagai gembala jemaat, lakukanlah untuk saudara menuntut setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita semua, saudara. Jadi dengan penuh konsistennya, saudara, jangan pernah entar mau, entar tidak gitu. Bahkan kita seringkali kita naik turun gitu ya, saudara. Mulai hari ini kita harus tetap on fire ya, saudara. Yang kedua, seorang gembala itu harus memiliki kerendahan hati, saudara. Karena kita tahu bahwa seorang gembala itu bukan hanya sebagai pemimpin, bukan hanya memimpin domba-dombanya, tapi seorang gembala itu adalah seorang hamba yang harus mau melayani setiap domba-domba yang Tuhan percayakan, saudara. Karena itu lakukanlah dengan kerendahan hati. Karena kita tidak mungkin bisa menjadi seorang gembala apabila kita tidak memiliki kerendahan hati. Karena kita akan timbul rasa egois atau akan muncul rasa kepemimpinan sehingga kita membuat kita sombong. Karena itu seorang gembala harus rendah hati, saudara, yang terus sabar, boleh mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan pada kita. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus sampai ketiga kali ini, dia ingin menguji kesabarannya Petrus. Apakah Petrus tetap sabar dan mengatakan, ya Tuhan, aku mau melakukan itu semua. Saya percaya setiap saudara yang sudah terpilih sebagai seorang gembala, baik dalam gembala kul, gembala jemaat, atau gembala sebagai hamba Tuhan di keluarga-keluarga saudara, saudara lakukan dengan kesabaran, lakukan dengan kerendahan hati. Karena kita seperti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Karena itu, saudara, kalau saudara sudah dalam kedudukan yang tinggi, dalam pelayanan atau dalam perusahaan, saudara tetap seorang hamba Tuhan yang harus selalu memiliki kerendahan hati. Amin. Yang ketiga dikatakan bahwa selain memiliki kerendahan hati dan kesabaran, saudara, bahwa seorang gembala itu harus mau memimpin anaknya ke jalan yang benar, saudara ya. Jadi bagaimana kita memimpin domba-domba kita ke jalan yang benar kalau kita tidak mau belajar, saudara. Karena itu seorang gembala harus mau belajar, saudara. Karena kita tahu bahwa setiap pemimpin, setiap seorang gembala akan menuntun domba-dombanya, akan melindungi seperti Daniel, saudara. Walaupun dipercayakan 1-2 ekor domba, dia akan melindungi domba-dombanya, ya saudara, bahwa domba-dombanya itu terlindungi dari ancaman singa atau ancaman binatang-binatang buas yang lain, saudara ya. Dia akan lakukan, dia akan bela, saudara. Karena itu seorang pemimpin atau seorang gembala, ayo kita belajar. Kita mengasah hidup kita
kita semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kita mencari hikmat Tuhan agar lebih lagi kita tahu apa rencana Tuhan untuk kita sebagai pemimpin gembala yang mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan buat kita. Kita jadi meminta kepada Tuhan, seringkali seperti Daud, saudara, pada waktu dia menghadapi apapun dalam ancaman seperti dalam tema gemar kita hari-hari ini ya saudara, bahwa Daud selalu menanyakan Tuhan dulu apa yang harus dia lakukan. Karena itu saudara, kita sebagai pemimpin, sebagai gembala, tanyakan dulu apa yang Tuhan mau. Ya, kita mau belajar mengenal suara Tuhan lebih lagi. Amin. Sini katakan di ayat yang terakhir, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya saudara, di mana Petrus walaupun dia waktu itu pernah menyangkal Yesus, tapi di akhir hidupnya dia orang yang memuliakan Tuhan. Dalam kematiannya dia memuliakan Tuhan. Begitu banyak jiwa-jiwa yang sudah bertobat dengan cara dia menyampaikan firman Tuhan, dengan cara kehidupannya saudara. Saya percaya bahwa Petrus adalah orang yang sudah terpilih oleh Tuhan untuk melakukan segalanya ini ya Bab. Ya, jadi kita tahu bahwa apa yang kita perlu teladani hanya Tuhan Yesus, saudara ya. Bagaimana Petrus boleh melakukan semuanya? Karena dia boleh mengasihi Yesus dengan sungguh. Dari pertobatan yang dia boleh alami, dia ada keberanian untuk menjadi seorang penyebar firman Tuhan, penyampai firman Tuhan. Haleluya. Kita tahu bahwa hari-hari ini belajarlah untuk kita kuat, untuk kita tidak gentar ya saudara dalam menghadapi ancaman apapun. Kita tetap memberitakan firman Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa kita sudah dipercayakan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dia menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, tetap kita setia. Haleluya. Demikian renungan hari ini. Tuntunan sepekan dalam hari Sabat Shalom hari ini. Biarlah setiap kita boleh dipakai Tuhan luar biasa. Biarlah kita boleh mendengar suara Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Uyalabaya siapalalabaya lalabaya su. Uyalabaya salalabaya su. Pakai kami Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba. Berikan kami hati yang mengasihi-Mu. Lebih lagi Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, bila kami bersalah Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa. Beri keberanian bagi kami, oh Tuhan. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dikatakan Tuhan, inilah tugas kami Tuhan. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, oh. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau melakukan tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan kami keberanian ya Tuhan. Berikan kami kemampuan. Berikan kami hikmat daripada-Mu.
agar kami boleh melakukan tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat melakukannya ya Tuhan. Namun kami percaya pagi ini kami boleh melihat teladan Petrus Tuhan, bahwa dia boleh mengatakan, ya Tuhan, aku mau Tuhan. Biarlah kami juga boleh berkata, ya Tuhan, aku mau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk tuntunan sepekan hari ini ya Bapa. Biarlah kami yang mendengar, kami yang menyampaikan semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Sampai jumpa kembali di tuntunan sepekan berikutnya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh membawa kita untuk boleh tetap mau melayani Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap berani dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Shalom.